Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Amma ba'du. Sidang Jum'ah di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, di mana di Jum'ah yang lalu telah kita bahas tentang keutamaan dari bulan Sya'ban, dan pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hari pertama di bulan Sya'ban. Maka pembahasan kita di hari pertama bulan Sya'ban ini, di Jumat pertama, kita akan membahas tentang sunnah di bulan Sya'ban dan bid'ah di bulan Sya'ban. Ay sunnah wal bid'ah fi syahri Sya'ban. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa Allah memerintahkan kita agar mengambil segala sesuatu dari sunnah-sunnah nabinya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad, baik sunnah yang berupa kewajiban atau sunnah yang istihbab, mandub, yang dilaksanakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak apa-apa, itu diperintah oleh Allah agar kita mengambilnya. Dan tidak cukup dengan perintah wa ma atakumur rasul fakhudhuh, apa-apa yang datang dari Nabi itu diambil, juga Allah memberikan keutamaan bagi mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah nabinya. Maka disebutkan keutamaannya oleh Allah di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kenikmatan menghidupkan sunnah disebutkan di ayat ini. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian wahai kaum muslimin, tuhibbunallah, ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka kalian kaum muslimin semuanya menghidupkan sunnahku. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kalian pasti akan diampuni dosa-dosa kalian. Maka kenikmatan di dalam ayat ini, dari keutamaan mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, pertama, diampuni dosa-dosanya. Kedua, dicintai oleh Allah. Maka siapa yang tidak ingin seorang hamba dicintai oleh Allah? Dan siapa yang tidak ingin dari dosa-dosa kita, yang mana kita manusia tidak pernah lekang dari dosa, agar melaksanakan pengampunan dosa kepada Allah? Maka di dalam
kesempatan ayat ini diberikan oleh Allah jika ingin diampuni oleh Allah dosa-dosanya dan dijadikan menjadi orang yang dicintai oleh Allah agar menghidupkan sunnah-sunnah nabinya. Maka oleh sebab itu, dari pengamalan ayat-ayat yang tadi, maka perlu diketahui orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah dan ingin melaksanakan sunnah agar mendapatkan keutamaan, diampuni dosa-dosanya dan dicintai oleh Allah, itu juga harus diperhatikan bahwa perkara-perkara tersebut adalah benar-benar sunnah. Maka di sini kita menitik beratkan kepada ahamiyatul ilm, kepentingan dari ilmu. Maka berapa dari manusia yang tidak mempunyai ilmu, menyangka bahwa dia melaksanakan perbuatan yang dipikirnya sunnah, dipikirnya ibadah, ternyata bukan dari sunnah dan bukan dari ibadah karena tidak mengetahui ilmu. Maka di sini dari pembahasan tadi Allah sangat memerintahkan kepada kita untuk menghidupkan sunnah nabinya, dan juga tadi disebutkan di ayat yang kedua agar Allah mencintai manusia yang menghidupkan sunnah dan mengampuni dosa-dosanya. Namun perbuatan itu dikatakan sunnah dilandaskan kepada ilmu. Maka tidak sembarangan orang melaksanakan ibadah kemudian mengatakan ini sunnah, padahal tidak ada tuntunannya dari Nabi. Maka ini kepentingan dari menuntut ilmu. Maka dari sini Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan sanad-sanad yang banyak, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Muhammad Al-Marwazi di kitabnya As-Sunnah, meriwayatkan dari Al-A'mash, meriwayatkan dari Umarah, dari Yazid ibni Abdurrahman, dari Abdullah ibni Mas'ud. Sanadnya sahih karena Al-A'mash meskipun mudallis tapi periwayatannya dari Umarah, termasuk dari gurunya yang banyak meriwayatkan dari dirinya sehingga tidak berpengaruh tadlisnya. Maka sanad ini sahih. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Al-iktisad fi sunnati najah wa khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Bahwa seorang muslim al-iktisad, berhemat-hemat di dalam menghidupkan sunnah, itu lebih selamat dan itu lebih baik daripada seorang muslim yang bersungguh-sungguh namun masuk kepada kebid'ahan. Apa maksudnya di sini? Hemat dalam keadaan sunnah lebih baik dan lebih aman, lebih selamat daripada orang-orang awam yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan jihad, dalam melaksanakan bid'ah. Fal murad al-iktisad bi sunnah najah wa khairun min ijtihadi fil bid'ah. Berapa dari manusia kaminal awam la ya'rifuna sunnah bal bid'ah fayarawna al bid'ah sunnah. Maka berapa dari orang awam di dalam bulan Sya'ban ini mereka melaksanakan kebid'ahan, dipikirnya sunnah, maka berijtihad melaksanakan kebid'ahan, wa huwa minas sunnah, dan ternyata dia dari kebid'ahan, minal bid'ah, wa yarawna as-sunnah. Walakin ahlu sunnah, namun orang-orang ahlu sunnah tidak melaksanakan peribadatan-peribadatan kecuali yang sanadnya sahih bahwa itu sunnah dari Nabi. Intabihu hada. Sehingga dari permasalahan tadi, tidak semua orang yang meyakini itu adalah sunnah kecuali dia itu memang berlandaskan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak sembarangan manusia melaksanakan peribadatan kecuali berdasarkan dari ilmu. Maka inilah ihtimam bi ilmi syar'i. Inilah pentingnya ilmu, membedakan manusia semangat dengan sunnah dan manusia yang semangat
saking semangatnya sampai masuk kepada bid'ah. Idan baqiya soal mahiyah sunnah fi Sya'ban. Apa dari amalan sunnah di bulan Sya'ban? Maka amalan sunnah di bulan Sya'ban adalah berijtihad dari amal-amal yang baik, dari amal-amal yang soleh. Mana dalilnya? Sesuai dengan hadis yang telah lewat di pelajaran yang lalu dari keutamaan bulan Sya'ban, bahwa Nabi mengatakan, fa inna fi hadza asy-syahr, pada bulan Sya'ban ini yurfa'ul a'mal, yu'radul a'mal ilallah. Kita tidak butuh lagi mentakhrij hadis ini, telah lewat. Untuk mempersingkat waktu, maknanya pada bulan Sya'ban ini Allah mengangkat amal-amal kita 1 tahun di bulan ini. Maka dari keutamaan dan dari sunnah yang bisa kita laksanakan di bulan Sya'ban, al-ijtihad fi kulli a'mali sholihah. Kita berijtihad dari segi amal-amal soleh. Mulai dari salat berjamaah, sholi jamaah, salat 5 waktu di masjid, maka pahalanya besar dan bahkan wajib. Maka orang-orang yang salat di rumah hukumnya haram. Mana dalil kalau salat di masjid berjamaah dari salat yang wajib itu adalah wajib di masjid berjamaah? Pertama Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah, salatlah bersama manusia di masjid. Itu pertama dalil di Al-Quran. Dan dalil di sunnah dari Abi Hurairah muttafaqun alaih, di mana Nabi mengatakan, laqad hamantu an uhriqa buyuta haula al-mukhallifina anil jamaah. Nabi mengatakan, di saat mau didirikan salat, aku berazam, wahai para sahabatku, untuk meninggalkan menjadi imam ini dan membawa kayu bakar, membakar rumah-rumah mereka, laki-laki yang salat di rumah-rumah, tidak mau datang ke masjid. Katanya jadi imam untuk perempuannya. Perempuannya salat, tidak butuh jadi imam. Maka aku ingin membakar rumah-rumah mereka. Ini menjadi pendalilan bahwa Nabi murka kepada laki-laki yang tinggal di rumah salat berjamaah, karena salat berjamaah di masjid seperti Al-Quran tadi, warka'u, salatlah di masjid bersama orang-orang yang ruku. Tidak pantas laki-laki salat di rumah. Kemudian dalil yang ketiga di hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, ja'a rajulun a'ma, datang seseorang yang buta, tidak bisa melihat. Maka dia minta izin kepada Nabi untuk diberikan rukhsah, diberikan keringanan, boleh sholat jamaah di rumah karena buta. Dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ana rajulun a'ma, la ajidu man yakuduni ilal masjid. Aku tidak mendapati man yakuduni. Setiap waktu salat aku dipapah, dibawa ke masjid. Aku tidak punya anak ataupun siapa yang membawaku ke masjid. Maka apa jawab Nabi? Hal tasma'un nida? Hal tasma'un nida? Apakah kamu mendengar adzan hayya 'alas shalah? Ayo kita salat di masjid. Kamu mendengar? Iya ya Rasulullah. Menunjukkan orang ini dekat rumahnya. Karena dulu tidak ada mikrofon, tidak terdengar adzan sampai 2 kilo, 3 kilo, tidak. Hanya 100, 200, 300 meter saja. Maka menunjukkan orang ini dekat. Apa kata Nabi? Fa'ajibun nida. Maka wajib untuk salat di masjid, tidak ada rukhsah karena dekat. Maka jika orang yang dekat di sekitar masjid ini mendengar adzan, kemudian tidak berangkat dan dia tidak buta, tidak ada rukhsah. Orang yang buta saja Nabi tidak memberikan rukhsah. Maka mulai dari sekarang salatlah berjamaah, karena amal-amal 1 tahun kita akan diangkat kepada Allah. Maka jika kita dulu tidak pernah salat, bahkan salatnya di rumah, justru dengan dimulai bulan Sya'ban ini kita salat berjamaah, dinaikkan ke Allah, ditutupi amal-amal buruk kita sampai kepada Allah
amalan-amalan sholat dengan jamaah di masjid, melaksanakan sholat, maka itu yang kita harapkan. Maka oleh sebab itu, kembali kepada permasalahan apa yang disunahkan di bulan Rajab, melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan semua amal ibadah, terutama menuntut ilmu, ibadah yang sangat prima dan urgen, agar kita mendapatkan sunnah-sunnah Nabi dan terjauh dari kebid'ahan, terjauh dari kesyirikan, dan selalu dalam keadaan ibadah bertauhid kepada Allah. Maka menuntut ilmu itu wajib sesuai Al-Quran. Fa'lam, tuntutlah ilmu, annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, nuntutlah ilmu, karena Allah itu hanya satu-satu yang berhak untuk disembah. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh dua sahabat dari Anas wa an Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Maka hadis ini sahih li ghairi, ja'at aktsar min iddati turuq, aktsar min khamsina turuq, lebih banyak daripada 50 jalan, tidak ragu lagi kesahihannya. Maka menuntut ilmu wajib kata Nabi, salat berjamaah wajib, dan laksanakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Maka pada bulan ini diangkat amalan-amalan kita kepada Allah dalam keadaan lembaran-lembaran yang baru. Maka kalau kita dulu mempunyai banyak dosa-dosa, kurangi dosa-dosanya dan laksanakan amal-amal ibadah. Yang tadinya tidak sholat malam di bulan ini, yang tadinya selalu lupa sholat duha, laksanakan sholat duha. Semua ibadah-ibadah laksanakan. Itu dari sunnah di bulan Sya'ban ini, sesuai dengan hadis tadi, tu'radul a'mal fi hadha syahr ilallah, bahwa diangkat amal-amal kita. Maka laksanakan amal-amal soleh. Bulan-bulan yang lalu akan tertutup, dan bulan-bulan yang sekarang ini yang ditampakkan kepada Allah. Maka ini yang pertama. Dan yang kedua juga ibadah puasa. Dan telah datang hadis yang khusus diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Qalat Aisyah, makana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aktsar siyaman illa fi syahri Sya'ban. Maka Nabi dulu tidaklah melaksanakan puasa hampir sebulan penuh dari puasa sunnah adalah di bulan Sya'ban. Maka ini menyambung dengan hadis yang terdahulu di pelajaran yang lalu, di saat ditanya Nabi oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah melaksanakan puasa sunnah hampir mendekati 1 bulan? Jawabnya tadi, karena bulan ini bulan Sya'ban, tu'radul a'malu ilallah wa ana uhibbu an yurfa a'mali wa ana shaimun. Maka aku menginginkan di saat diangkat oleh Allah amal-amalku, aku dalam keadaan puasa. Maka dari amalan sunnah di bulan ini adalah melaksanakan puasa. Dan yang pertama tadi, seluruh amal-amal soleh, salat malam, salat tahajud, salat witir, qiraatul Quran, murajaah Al-Quran, dan juga menuntut ilmu secara umum, dan juga melaksanakan salat-salat berjamaah dan salat-salat sunnah, dan yang lainnya semuanya itu adalah sunnah. Yang mana pada bulan Sya'ban ini diharapkan kita melaksanakan banyak sunnah dan juga puasa di hadis Aisyah. Dan perhatikan tambih lin nisa, terutama para perempuan ataupun para bapak-bapak yang punya hutang, agar membayar hutang-hutang puasanya di bulan ini. Ini bukan keutamaan tapi tambih. Seperti dulu Aisyah, hadis yang muttafaqun alaih, dikatakan dulu aku asyam min Ramadan, punya hutang Ramadan, falam astati an aqdiyaha illa fi Sya'ban. Maka dulu aku mempunyai hutang Ramadan. Dan perempuan jelas mempunyai hutang karena setiap bulan ada haid.
Maka dulu Aisyah tidak bisa membayarnya kecuali di bulan Sya'ban, di akhir dari bulan sebelum masuk kepada Ramadan yang baru. Maka ini menjadi perhatian bagi para perempuan, istri-istri kita, putri-putri kita, dan juga para laki-laki yang safar ataupun sakit dulu, agar mengingat barang siapa yang mempunyai hutang-hutang puasa agar dibayar sekarang sebelum masuk kepada Ramadan yang baru. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih fastaghfiruh innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka di khutbah yang kedua ini ya ibadallah, kita akan membahas dari bid'ah fi hadzal syahr, dari kebid'ahan yang ada di bulan ini. Maka wahai ibadallah, bulan Sya'ban seperti bulan-bulan yang lainnya dalam bulan-bulan yang lain, dan dia ada yang mempunyai keutamaan seperti kami sebutkan tadi keutamaannya. Maka sebagian dari manusia yang tidak mempunyai ilmu menyambut bulan Sya'ban dengan notabene katanya beridiom dan beranggapan dan berpersepsi bahwa itu adalah ibadah yang ternyata bukan ibadah, sehingga masuk kepada bid'ah. Dan kembali tadi, inilah pentingnya menuntut ilmu, sehingga kita tidak latah, sehingga kita tidak bertaklid kepada manusia. Ayo Sya'ban, Sya'ban, rayakan ini, rayakan itu, ayo sibukkan ini, sibukkan itu, tanpa menilai kepada hadis yang sahih dan tidak. Faidan, maka dari bid'ah fi Sya'ban yang qasimu ila qismain, bid'ah fi awwaliha wa bid'ah fi wastiha. Maka ada kebid'ahan di awal masuknya bulan Sya'ban, mulai dari hari ini, hadal yaum awal fi Sya'ban. Maka dari kebid'ahan yang ada di awal bulan Sya'ban, perayaan, kegembiraan, al-barakah biduhuli fi sya'ri Sya'ban, dan istidad dan perayaan dari masuknya bulan Sya'ban. Maka ini sesuai dengan hadis yang banyak tersebar, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma barik lana fi rajabina au fi rajab wa Sya'ban, wa Allahumma barik lana fi Ramadan, wa fi riwayah wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna au barikna fi Ramadan. Maka di hadis yang dari semenjak bulan Rajab dilaksanakan oleh orang-orang awam, ayo masuk bulan Rajab, bacakan doa ini, Allahumma barik lana fi Rajabina wa fi Sya'banina wa balighna fi Ramadan. Maka wahai Allah, berkahilah bulan Rajab, melaksanakan amal-amal di bulan Rajab yang tidak ada dalilnya. Kemudian bulan Sya'ban sekarang, Allahumma barik lana fi Sya'banina wa balighna fi Ramadan, dan sampaikan kami kepada Ramadan ataupun dan berkahi kami di bulan Ramadan. Dari hadis ini banyak dari kaum muslimin melaksanakan pesta-pesta di masjid-masjid dan yang lainnya untuk menyambut bulan Sya'ban. Maka hadis ini mahaluh, hadis ini dhaifun jiddan. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang mana disebutkan atau hadis ini disebutkan di Ashabis Sunan, yang mana sangat dhaif, dan hadis ini datang dari sahabat Anas ibnu Malik, yang mana Anas ibnu Malik
tadi telah menyebutkan dari riwayat Zaidah ibnu Ghairu Qudamah, Zaidah ibnu Ruqadah, yang mana dia adalah mungkarul hadis. Kemudian meriwayatkan dari Ziyad An-Numairi an Anas ibnu Malik. Maka Zaidah ibnu Ruqadah disebutkan oleh para ulama mungkarul hadis. Qala al-Imam Al-Bukhari wa qala Daruqutni mungkarul hadis wa qala An-Nasa'i mungkarul hadis. Maka hadis ini disebutkan oleh Abu Hatim, yarwi Zaidah ibnu Ruqadah an Ziyad An-Numairi an Anas ahadits manakir. Meriwayatkan dari Anas marfu kepada Nabi hadis-hadis yang mungkar. Apa makna hadis mungkar? Hadis yang berkesendirian, hadis yang aneh. Tidak ada para muhaditsin meriwayatkan hadis ini. Maka oleh sebab itu hadis ini didhaifkan oleh para ulama seperti Al-Ukaili di Du'afa Al-Kabir dan oleh Imam Ad-Daruqutni. Maka yang mendhaifkan bukan saya saja, tetapi para ulama terdahulu, agar nanti tidak ada yang protes, alah kau mendhaifkan hadis. Ini para ulama dan kita sebutkan sanadnya. Maka sanadnya ada Zaidah ibnu Ruqadah yang mana meriwayatkan dari Ziyad An-Numairi. Maka Zaidah di sini mungkarul hadis, dhaifun jiddan, dan telah didhaifkan oleh Al-Ukaili dan juga Ad-Daruqutni dan juga oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Imam Al-Bukhari. Maka dari sini kita mengetahui hadis ini dhaifun jiddan. Maka tidak ada amalan doa yang dipanjatkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Hadal hadis dhaifun jiddan idan la yujad hunaka. Tidak ada di sana sunnah untuk menghidupkan Rajab, untuk menghidupkan Ramadan, menghidupkan Sya'ban dari hadis ini. Maka kita melaksanakan hadis-hadis yang sahih saja, kama qala Ibnu Mas'ud, al-iktisad fi sunnah najah wa khairun minal ijtihad fil bid'ah. Bahwa kita berhemat-hemat melaksanakan sunnah yang sahih saja itu lebih baik daripada melaksanakan berijtihad dalam keadaan kebid'ahan. Maka ini yang pertama tentang masuknya fi awal dukhul Rajab wa Sya'ban. Inilah hadisnya dan hadisnya dhaif. Wal amru tsani fi bid'ati fi wastiha. Maka kebid'ahan di pertengahan bulan Sya'ban. Famashhur bi a'mal lailah nisfu Sya'ban. Amalan di pertengahan bulan Sya'ban. Fakamin unasin fi sairil bilad wal auton. Maka berapa manusia dari negeri-negeri melaksanakan ibadah khusus di malam nisfu Sya'ban. Fi biladil Arab atau fi biladil Ajam, bal fi biladil Kuffar. Maka mereka melaksanakan di negeri Arab, di negeri Ajam seperti kita, atau bahkan di negeri Amerika, Eropa, negeri kufar. Kenapa? Karena banyak sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan ini, namun semuanya dhaif. Faidan mada yaf'alun, apa yang mereka lakukan? Hum yaqulun bi salatil bara'ah. Maka mereka mengatakan salat malam Lailatul Nisfu Sya'ban khusus dinamakan salatil bara'ah. Famada yaf'alun? Ba'dahum, di antara mereka salat 100 rakaah. Kebanyakan. Ya sudah, kata mereka juga shalah khosita harokat. Wa ma'adalik qiraah surat Yasin, mulai dari setelah habis Isya ilal fajr. Isyada Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar ma'ruf di bulan Ramadan, Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, tidak ada tandingannya. Namun orang-orang awam melaksanakan malam Lailatul
nisfi Sya'ban ini bagaikan melaksanakan Lailatul Qadar. Dan sahih, mereka tidur di siang hari untuk persiapan begadang. Maka begadang, jangan begadang kalau tidak ada artinya. Maka jangan begadang karena permasalahan ini tidak sahih. Dikatakan sholat baro'ah 100 rakaah atau sholat khusus 6 rakaah. Yang diinginkan padanya raf'ul bala. Allah mengangkat bala dan mengampuni dosa-dosanya. Dan membaca khos pada malam itu surat Yasin. Mana surat-surat yang lain? Afdalu al-ayah, ayatul kursi, dan yang lainnya tidak disebutkan. Alhasil, inilah dari ibadah-ibadah yang khusus dilaksanakan fi nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, yang mana ibadah ini tidak ada dalilnya. Lalu jika dikatakan kepada kita ada dalilnya, taib mana? Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Aisyah. Berkata Aisyah, "Innallaha yanzilu fi lailah min nisfi Sya'ban ila sama'i dunya fayaghfiru kullu dzunub ka'adadi sya'r fil ghanam." Lihat lafadznya, bahwa Allah itu turun di malam Lailah nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, maka Allah mengampuni dosa-dosa seluruh hamba-hambanya lebih banyak daripada jumlah bulu-bulu di tubuh kambing. Maka hadis ini barakallahu fikum mahaluh, ada hadisun dhaif, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dari jalan Hajjaj ibnu Arta'ah an Yahya ibni Abi Sa'id atau an Yahya ibni Abi Katsir an Urwah an Aisyah. Maka Imam At-Tirmidzi di saat meriwayatkan hadis ini seperti biasa dia menukilkan ucapan illatul hadis, ucapan pendhaifan hadis dari gurunya Imam Al-Bukhari. Maka dinukilkan di Sunan At-Tirmidzi qala Muhammad ibnu Ismail, yakni guruku Imam Al-Bukhari. Apa katanya? Hada haditsun yudha'af. Hadis ini didhaifkan. Kenapa? Karena Yahya ibnu Abi Katsir tidak mendengar dari Urwah, berarti munqati'. Dan Hajjaj ibnu Arta'ah mudallis dan dhaif, tidak benar periwayatannya dari Yahya ibnu Abi Katsir. Maka hadis ini hadis yang dhaif. Ada Hajjaj ibnu Arta'ah dhaif mudallis, dan periwayatan dari gurunya Yahya ibnu Abi Katsir tidak mendengar, dan Yahya ibnu Abi Katsir juga tidak mendengar dari Urwah. Ini pendhaifan dari Imam Al-Bukhari atas hadis ini. Maka hadis ini dhaif. Maka pelaksanaan ibadah khusus bagaikan malam Lailatul Qadar fi lailah nisfi Sya'ban lam yasbut. Tidak ada salat yang namanya salat baro'ah, tidak ada salat 6 rakaah, tidak ada malam itu khusus membaca Yasin dan seterusnya sampai fajar, tidak ada. Maka hadis ini hadis yang dhaif. Lalu jika kita mengetahui hadis ini dhaif, idan mada naf'al, lalu bagaimana kita melaksanakan amal? Maka melaksanakan amal-amal soleh apa saja. Bangun malam, berdoa, melaksanakan sholat witir dan tahajud, dan yang lainnya. Maghribnya melaksanakan belajar, dan isyaknya murajaah Al-Quran, dan berhubungan bahkan dengan istri di malam itu, mendapatkan pahala, membahagiakan istri fil firas. Maka banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan. Wa amma ikhtisas bi qiraati Yasin, ataupun mengkhususkan sholat 100 rakaat dinamakan sholat baro'ah atau 6 rakaah, maka ini hadisnya dhaif. Kemudian di sini tambih intabih. Untuk malam Lailatul nisfi Sya'ban tidak ada hadis yang sahih tentang ijtihad as-shalah fiha, tentang ijtihad berdoa, tentang ijtihad membaca surat Yasin. Tidak ada hadis yang sahih, kecuali seperti ucapan Syekh Al-Albani dan Syekh kami Mukbil,
kecuali hadis yang sahih fi nisfi Sya'ban adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang telah terdahulu di pelajaran Jumat yang lalu. Apa? Innallaha yattali'u fi lailah nisfi Sya'ban ala ummati wa yaghfiru dunubahum jami'an illal musyrik wa musyahin. Illal musyrik wa musyahin. Hadis ini sahih. Di malam Lailatul Sya'ban sahih, walakin ungdur al-lafz. Bahwa Allah pada malam pertengahan Lailatul Sya'ban, nisfu Sya'ban, malam pertengahan setengah dari bulan Sya'ban, tanggal 14 bulan Sya'ban misalnya, di malam harinya Allah membuka catatan, semua catatan Bani Adam. Allah yattali'u ala amali Bani Adam, membuka amalan-amalan Bani Adam. Bisa jadi tadi sesuai dengan hadis, Allah mengangkat seluruh amalan-amalan 1 tahun, maka Allah memeriksanya. Apa kata hadis? Allah yattali'u a'mala kulla Bani Adam wa hada zahiruhu kama fil hadis yurfa'u al-a'mal fi hada syahr min kulli sanah. Maka Allah ada padanya catatan Bani Adam dan Allah memeriksanya. Kemudian apa? Yaghfirullahu jami'an. Maka Allah mengampuni seluruh dosa Bani Adam yang ada catatan-catatan padanya. Seluruh kaum muslimin diampuni. Ini keutamaan yang ada. Lalu apa? Kecuali 2 manusia. Disebutkan orang yang musyrik itu jelas bukan muslim. Di riwayat orang yang bunuh diri tidak diampuni. Dan yang sama lafadznya musyahin. Apa itu musyahin? Musyahin adalah orang yang berseteru. Maka jika ada tetangga yang berseteru dengan tetangga yang lainnya, musyahin bermakna tabagadu, tanafaru, membuat masalah. Maka al-jiran ila jiranih lam yatakallam, yatabagadu, yatakhosamun, falam yatakallam, walam yajlis ma'aba'at, tidak duduk bersama, tidak mau memberikan wajah yang baik dan bermusuhan, maka di sini tidak diampuni dosa-dosanya. Maka nasihat kami, mulai dari sekarang perbaikilah amal-amal soleh kepada Allah, karena akan diangkat amalan kita, dan juga agar diampuni dosa-dosa kita, perbaiki kehidupan kita. Yang tadinya bermasalah dengan tetangga, bermasalah dengan guru, bermasalah dengan santri, bermasalah sesama pengurus, maka berdamailah jika mampu. Karena permasalahan ini akan menyebabkan dia diampuni dosa-dosanya. Maka tadi disebutkan Allah akan melihat catatan Bani Adam dan mengampuni seluruh dosa-dosanya, kecuali orang yang bermasalah dalam kehidupan dunianya dengan orang yang lain. Maka di antara kita, saudara-saudara kita, ada yang bermasalah. Saya pribadi mohon maaf dan tidak akan membuat permasalahan-permasalahan yang lain sehingga kita bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Maka inilah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh kami Mukbil. Dikatakan tidak ada keutamaan malam Lailatul Sya'ban, nisfu Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban yang sahih, tidak sholat, tidak iktikaf, tidak membaca Al-Quran tertentu dari surat-surat Yasin dan yang lainnya, dan tidak ada penghususkan untuk melaksanakan rokaat-rokaat 100 rokaat, 6 rokaat dan yang lainnya. Semuanya dhaif. Yang ada hanya Allah akan memeriksa amalan-amalan kita, dan Allah mengampuni di malam nisfu Sya'ban dari dosa-dosa kita semua, kecuali orang yang musyrik, atau orang yang bunuh diri, atau orang yang berseteru. Maka yang berseteru mulai sekarang saling berdamai agar diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Maka inilah dari sunnah-sunnah dan bid'ah-bid'ah yang bisa kita berikan
tentang permasalahan di bulan Sya'ban ini. Maka oleh sebab itu kembali kepada ucapan Ibnu Mas'ud, al-iktisad fi sunnah najah wa khairun minal ijtihad fil bid'ah. Jadilah kaidah ini. Bersungguh-sungguh dalam keadaan bid'ah itu sangat buruk, dan berhemat-hemat hanya sedikit mengamalkan sunnah tetapi ada dalilnya, itu lebih baik daripada berijtihad, berboros-boros dalam keadaan melaksanakan bid'ah. Maka kita berdoa kepada Allah, as'alullahal karim rabbal arsyil adim an yahfadha biladana Indonesia wa sa'ira biladil muslimin al-Yaman wa Filistin wa Suria, an yahfadha biladana min kulli syarrin wa min kulli fitanin ma dhahara minha wa ma batan, wa Allahumma arsyud wulata umurina wahfadhum warsyudhum ila tariqil haq, wa natlubu minallah as'alullahal karim rabbal arsyil adim an yurziqana rizqan halalan thayyiban. Maka maknanya kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga negara NKRI tercinta ini dan juga dijauhkan dari fitnah yang besar, fitnah OPM, fitnah KKB dan yang lainnya, dan fitnah-fitnah yang kecil. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah selalu menjaga pemerintah kita. Maka wahai Allah, jagalah Pak Prabowo dan staf kabinet kementeriannya, dan juga mereka yang duduk di majelis perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat di pusat ataupun di cabang, yang mana mereka adalah para penulis konstitusional. Maka kami meminta kepadamu wahai Allah agar selalu membimbing mereka, presiden kami dan para mereka yang berada melaksanakan bertanggung jawab atas kepemimpinan negeri ini, agar selalu engkau bimbing kepada jalan yang hak. Karena mereka para pemimpin, jika membuat konstitusional dan undang-undang the rules dari ajaran-ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kami sebagai rakyat taat kepada mereka dalam taat yang benar. Sesuai ucapanmu ya Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada para pemimpin-pemimpin kalian. Maka jika Indonesia dipimpin oleh presiden dan oleh pemimpin-pemimpin yang lainnya yang takut kepada Allah, dan rules yang dibuat sesuai dengan kehendak Allah, dan kami rakyat yang taat kepada pemimpin yang pemimpinnya taat kepada Allah, dijamin Indonesia akan menjadi negara yang jaya raya, kaya raya, gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kami memohon juga kepada Allah yang terakhir agar Allah membantu kami di sini, di mana kami melaksanakan gotong royong para pengurus dan para santri untuk membangun Masjid Nisa, dan nanti juga akan melaksanakan pengecoran dari musola Id. Maka bantulah kami ya Allah, dan berikanlah kepada kami dari apa yang kami cucurkan dari keringat dan juga dari dana, agar engkau ganti dengan dana-dana yang besar. Engkau menjauhkan kami dan mengganti dari dana-dana yang kami luangkan, dan dari keringat-keringat engkau jadikan pahala-pahala yang besar. Dan panjangkanlah umur kami, yang semakin panjang umur kami semakin taat dan tunduk kepadamu ya Allah. Dan gantikanlah dari apa yang kami berikan untuk dakwah ini rizki-rizki yang melimpah. Dan ini sesuai janjimu, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolongnya dan menjayakan di dunia. Maka tidak ada orang-orang yang membantu dakwah, tidak ada orang-orang yang membantu pembangunan masjid, kecuali mereka pasti akan digantikan oleh Allah, dan pasti kehidupannya jaya raya, kaya raya. Maka sekali lagi kami meminta kepadamu ya Allah, bagi mereka orang-orang yang membantu dakwah kami, membantu membangun masjid, membantu untuk operasional dakwah yang gratisan ini, membantu membeli beras, membayar token listrik dan yang lainnya,
maka kami doakan agar diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan dilapangkan rizkinya, dan digantikan apa yang dia berikan dari olahan keringat dan ijtihad dari mengajar yang tidak kenal lelah, dan juga dari dana-dana yang terus dikucurkan. Maka Engkau gantikan ya Allah dengan pahala yang besar dan berat dari mizan timbangan, dan dimasukkan kepada surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Stau tarasu saw sufufakum. Rapatkan, luruskan shaf, dan salatlah dengan sandal-sandal kalian, karena salat dengan sandal adalah sunnah. Hidupkan sunnah semampu kalian, apalagi di masjid ini. Allah mudahkan bagi kita untuk menghidupkan sunnah. Untuk menghidupkan sunnah dengan sandal bisa dipakai dan bisa disimpan di depan kalian. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idin khashiyah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju', wujuhun yawma idin na'imah, lisa'iha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tusma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariqu masfufah, wa zarabiyu mabthusah. Afala yanzuruna ila libili kaifa khuliqat, wa ila samai kaifa rufi'at, wa ila aljibali kaifa nusibat, wa ila al-ardi kaifa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkir, lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar, fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum, thumma inna 'alaina hisabahum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqi min ainin aniyah la tusma'u fiha lagiyah fiha ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyu mabthusah afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Bismillah, tambih peringatan. Sengaja tadi saya mengulang Al-Ghasyiyah di rakaat pertama dan kedua, dan itu sengaja kita hidupkan karena sunnah. Dan ini dimasukkan ke rekaman insya Allah. Karena berapa dari kita kaum muslimin menganggap bahwa salat 2 rakaat yang berbeda, rakaatnya itu harus suratnya berbeda. Maka telah datang hadis, yang mana hadis ini telah kita bahas di pelajaran yang lalu, disahihkan oleh Syekh kami Mukbil, bahwa dulu Nabi melaksanakan salat 2 rakaat di Fajr atau yang lainnya, dan Nabi membaca di rakaah yang pertama dan rakaah yang kedua idza zulzilatil ardu. Jadi setelah Al-Fatihah di rakaat pertama idza zulzilatil ardu. Di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah idza zulzilatil ardu. Maka para sahabat di situ ada yang mentaklik atau perawi, maka Nabi Muhammad SAW bisa jadi sengaja melaksanakan itu untuk menghidupkan bahwa itu dari sunnah. Maka di sini para ulama pun mengatakan ini adalah ucapan yang benar. Sengaja Nabi melaksanakan perbuatan ini agar menjelaskan bahwa tidak mesti melaksanakan 2 rakaat. Rakaat yang pertama qiraahnya berbeda dengan rakaat yang kedua. Maka Nabi sengaja membaca idza zulzilatil ardu di rakaat pertama dan kedua. Dan tadi kami sengaja lakukan ditambah dengan qiraah yang berbeda. Maka tadi kita baca Al-Ghasyiyah di rakaat yang pertama dengan qiraah Warsh, dan qiraah yang kedua surat Al-Ghasyiyah dengan qiraah Al-Kisai. Maka itu yang perlu diperhatikan, sehingga kesimpulannya kita menghidupkan sunnah yang termatikan oleh Nabi, oleh para kaum muslimin dikarenakan ketidaktahuannya. Jazakumullahu khairan. Subhanallah.